Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Arif di sini. Di video kali ini kita akan ngebahas gamepad seri low budget dari FlyDigi, yaitu FlyDigi Dune Fox. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini supaya channel ini semakin berkembang ya guys ya. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada FlyDigi Indonesia yang telah memberikan support untuk video kali ini. Nah, di video sebelumnya kita sudah ngebahas FlyDigi Direwolf 3 yang kualitasnya tidak diragukan lagi ya guys ya. Apakah hal yang sama juga terdapat pada FlyDigi Dune Fox ini? Yuk, mari kita bahas, langsung aja kita unboxing barangnya cuy. Di paket penjualannya kita mendapatkan satu buah unit gamepad FlyDigi Dune Fox. Kemudian kita mendapatkan USB dongle 2,4 GHz, satu buah USB Type-C to Type-A, dan buku manual yang sangat tebel banget ya guys ya. Dan ini dia barangnya, FlyDigi Dune Fox, seri terbawah atau versi low budgetnya dari gamepad FlyDigi cuy. Untuk build quality-nya sendiri sama seperti gamepad Direwolf 3, yang dimana semuanya itu rapi, bagus, potongan-potongannya sangat rapi banget cuy, tidak ada cacat sedikit pun. Kemudian tidak ada bunyi aneh-aneh juga ketika digoyangkan. Jadi untuk build quality dari gamepad FlyDigi itu tidak perlu kita ragukan lagi guys. Desain dari gamepad FlyDigi Dune Fox ini sangat minimalis dan juga sangat manis, sehingga bisa kita nobatkan gamepad ini adalah versi female dari gamepad FlyDigi cuy. Kalau kita perhatikan warnanya sendiri, pemilihannya sangat tepat. Untuk bodinya diberikan warna krim, kemudian dibalut dengan sentuhan warna coklat muda di bagian analog, bumper maupun triggernya. Untuk kalian yang punya pasangan yang suka main game, sepertinya gamepad ini cocok kalian berikan kepada pacar kalian atau pasangan kalian, karena warnanya ini sangat soft banget, bagus untuk kaum hawa ya guys ya. Kemudian untuk shape atau bentuk dari Dune Fox ini terlihat berbeda dari gamepad pada umumnya. Walaupun gamepad ini terlihat semok, tapi di bagian atasnya itu seperti dipapas ya, jadi terdapat patahan di bagian gripnya, sehingga untuk tangannya yang size-nya small maupun medium itu pastinya sangat nyaman untuk menggenggam atau menggrip gamepad ini cuy. Oleh sebab itu, FlyDigi menyebut gamepad ini desainnya ergonomis. Kita lanjut ke bagian atas dari gamepad ini. Pada action button atau face buttonnya masih menggunakan switch membran, tetapi feel-nya cukup clicky ya, tidak se-silent Direwolf 3. Dan di bagian face buttonnya ini juga sudah ada lapisan glossy-nya, sehingga tulisan ABXY-nya nih harusnya awet cuy. Untuk travel distance-nya juga cukup pendek, sehingga ketika di slide itu masih nyaman. Di bagian analognya, FlyDigi Dune Fox ini tidak menanamkan analog self development-nya, sehingga feel-nya itu tidak se-smooth FlyDigi Direwolf 3 ya. Dan ketika saya putar ini juga terasa gesekannya, tidak sama seperti Direwolf 3 kemarin yang hampir tidak terasa walaupun tidak ada anti friction ring-nya cuy. Lanjut ke bagian bawah dan juga belakang dari gamepad Dune Fox ini. Polos, tidak ada port audio jack maupun tombol makro, sehingga dapat dipastikan gamepad ini absen fitur makronya guys ya. Hanya ada lubang reset. Tapi walaupun begitu, gamepad ini di bagian belakangnya tetap kelihatan seksi ya, karena terlihat montok banget dari belakang. Dan di bagian depan ini terlihat seksi, mantap. Terakhir, di bagian depan dari gamepad ini terdapat port USB Type-C dan tulisan FlyDigi, sehingga membuat kesan premium meskipun di seri terbawahnya ya. Untuk tombol RBLB atau bumpernya ini didesain memanjang dan agak melebar ke bawah, sehingga jangkauannya itu menjadi lebih luas. Feel-nya pun terasa tactile saat ditekan di bagian manapun cuy. Untuk trigger dari gamepad ini, travel distance-nya terasa lebih dalam daripada Direwolf 3
Dan feel-nya ini cukup nyaman sih ditekan, tidak terlalu berat ataupun tidak terlalu ringan. Berat dari FlyDigi Dunfox terbilang cukup ringan, dan saat ditimbang mendapatkan berat sebesar 211,6 gram. Lanjut ke fitur-fitur dari FlyDigi Dunfox. Yang pertama, gamepad ini sudah multi-platform, jadi support untuk PC, Nintendo Switch, iOS maupun Android cuy. Gamepad ini juga sudah remote connection, jadi kalian bisa koneksikan di mode Bluetooth, wireless dongle 2,4 GHz maupun mode wire. Di gamepad ini juga sudah tersedia fitur turbo sehingga memudahkan kalian untuk spamming tombol. Frekuensinya sendiri dapat diatur di 3 level yang berbeda sehingga kalian dapat menyesuaikan kebutuhan kalian dalam bermain game yang membutuhkan fitur turbo ini cuy. Analog dan juga trigger gamepad ini juga sudah dibekali dengan fitur Hall effect sehingga kalian tidak perlu khawatir lagi akan terjadinya drifting. Untuk analognya sendiri, joystick dead zone-nya dapat kalian ubah dengan cara menekan tombol start select dan juga tombol function. Kapasitas baterainya juga sudah cukup, yaitu di angka 600 mAh. Dan tak ketinggalan juga, gamepad FlyDigi Dunfox ini sudah support software FlyDigi Space Station. Jadi kalian dapat mengkonfigurasi semua fitur-fitur yang dimiliki gamepad ini via software cuy. Lanjut kita cobain gamepad ini di gamepad tester untuk ngetes tombol-tombol dan juga analog maupun trigger. Dan sekalian kita cobain juga beberapa kombinasi tombol untuk mengaktifkan fitur-fitur yang ada pada gamepad ini cuy. Oke, langsung aja kita cobain dulu dari action button atau face buttonnya ya. Kalau feelingnya sih ya kurang lebih sama aja kayak tombol face button pada umumnya yang jenisnya membran ya. Dan ini cukup clicky, tidak se-silent Direwolf 3, tapi udah cukup enak. Dipencet juga udah aman lah. Semuanya berfungsi normal. Kita lanjut ke D-pad. Untuk D-padnya sendiri ini cukup presisi ya, walaupun ini yang jenisnya cross begini, bukan yang equays. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk diputer-puter nih emang presisi banget cuy. Cocok sih buat yang suka main game fighting. Kemudian untuk RBLB ini juga tidak ada kendala. Clicky, ditekan di mana aja bisa. Bagian luar, tengah, dalam. Dan di bagian sini juga bisa ya. Untuk triggernya kalian lihat sendiri aja kepresisiannya, dan ini cukup presisi banget ya. Sedikit saja saya nekan ini udah kehitung sih. Yang kirinya oke, mantap ya. Lanjut ke bagian analog. Di bagian analog ini saya rasa sih udah cukup bagus di gamepad 300 sampai 400 ribuan ini ya. Untuk circularity-nya kita lihat ini sudah saya buat yang mode radial atau yang sirkular, jadi dia bulat sempurna. Tapi jangan khawatir kalau kalian mau mengubah ke mode pinwheel, kalian tinggal menekan tombol start, select dan juga function, ditekan secara bersamaan ya, sampai gamepadnya bergetar. Nah, kalau sudah bergetar dan ada kedipan lampu LED-nya, kita tes lagi circularity-nya. Oke, untuk yang pinwheel-nya dia dapat di angka 10%-an. Oke, ini udah mentok nih. Mungkin perlu dikalibrasi supaya nanti dia sama ya. Lanjut untuk fitur yang ada pada gamepad ini juga sudah memiliki fitur turbo yang dapat kalian aktifkan dengan cara menekan tombol turbo ini dengan action button yang akan kalian gunakan. Contoh aja kita pakai yang A. Oke, sampai getar ya. Kemudian kalian bisa gunakan fungsi turbonya cuy. Kalau kalian butuh frekuensi yang lebih tinggi, kalian bisa atur adjust dengan cara menekan tombol turbo dan juga analog atas ataupun bawah, analog kanan ya. Kita tes. Ini mati. Nyalain lagi dulu. Oke. Nah, lebih lambat. Nah, ini lebih lambat lagi. Oke, gitu aja ya. Jadi bisa disesuaikan. Matikannya gimana bang? Pencet lagi tombol yang sama cuy. Nah,
kalau sudah mati dia. Lanjut untuk vibration ya, kita tes dulu vibration dari gamepad ini. Wow, nendang-nendang ya, cukup kenceng. Karena setahu saya FlyDigi ini memang sudah imersif ya, sampai di seri terbawahnya pun dia vibrationnya imersif. Tapi kalau kalian nggak suka yang getarannya terlalu kenceng begitu, kalian bisa ubah dengan cara menekan tombol function dan juga tombol analog atas ataupun bawah. Nah, ini ada berapa level nih? Yang paling bawah 0 nih, 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 level ya, 4 atau 5 level ini. Kalau saya sih senangnya yang paling tinggi aja. Kemudian yang terakhir, untuk mengkalibrasi gamepad ini, yang pertama kalian perlu mematikan gamepadnya terlebih dahulu. Oke, setelah dimatikan kalian nyalakan dulu gamepadnya. Setelah itu kalian tekan start dan juga select dan di pad atas ya. Nah, kalau sudah dia merah seperti ini, berarti kalian sudah masuk ke mode kalibrasi. Lanjut aja kalian putar analognya sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, dan juga RTLT-nya atau triggernya 1, 2, 3. Kalau sudah, langsung pencet tombol yang sama tadi cuy. Nah, mode kalibrasi sudah tertutup dengan ditandai LED yang berubah warnanya dari merah ke kuning ya. Oke, sekarang kita coba tes circularity-nya lagi. Nah, semakin besar ya, jadi semakin kelihatan. Karena tadi emang nggak rata untuk average errornya. Dan nanti kalian bisa kalibrasi terus sampai angkanya sesuai cuy ya. Oke, gitu aja untuk pengetesan di gamepad tester. Kita langsung cobain aja pengetesan di gamepad lah untuk tes sintetis dan juga tes polling rate-nya cuy. Untuk polling rate di gamepad ini via gamepad lah melalui koneksi wireless dongle 2,4 GHz. FlyDigi Dunfox ini mendapatkan polling rate maksimal di 500 Hz, kemudian polling rate rata-ratanya ada di 345,4 Hz dan stabil di 69,01%. Untuk sensitivitasnya ada di minimal 2 ms, kemudian average-nya di 2,9 ms, dan maksimum latensinya ada di 6,0 ms cuy. Terus ada jitter di 1,11 ms atau 11 ms ya. Oke, menurut kalian gimana untuk pengetesan sintetis atau polling rate dari gamepad ini? Kalau menurut saya sih nggak masalah ya, polling rate mau 250 ataupun 500. Selama kita nggak ngerasain delay, itu aman-aman aja ya guys ya. Oke, kita lanjut ke FlyDigi Space Station di gamepad FlyDigi Dunfox ini ya. Jadi untuk interface dari softwarenya sih kurang lebih sama aja karena memang satu aplikasi ya. Cuman ketika sudah terinput di gamepad yang berbeda, dia juga bakal beda pengaturannya cuy. Oke, yang pertama di sini ada PC configuration, berarti untuk penggunaan di PC. Kemudian ada testing buat tombol-tombol, terus ngelihat polling rate, kemudian ada pengetesan analog dan juga trigger ya. Dan di sini ada switch mode, jadi untuk pengaturan gamepad kalian di switch. Oke, kita coba yang PC configuration aja. Di sini ada onboard configuration 1 sampai dengan 4. Ini dapat kita pilih nantinya di gamepad ini dengan cara menekan tombol select dan juga ABXY ini ya. Jadi ada kombinasi tombolnya cuy. Kemudian untuk di bagian home di sini untuk memperlihatkan pengaturan yang sudah kita lakukan pada gamepad ini, mulai dari button mappingnya. Di sini kalian tinggal cek aja. Kemudian nanti dead zone-nya di sini kelihatan kan, ini pakai yang 0/0, terus sensitivitas curve-nya itu custom. Terus yang terakhir adalah general atau yang umum, ini adalah intensitas dari getarannya cuy. Jadi kalian bisa pilih ada 4 level mulai dari low, middle, high dan juga shutdown. Terus kalau saya perhatiin di software yang Dunfox ini ada sedikit perbedaan, di mana kalau di Apex 4 dan Direwolf 3 itu otomatis ya nyimpan pengaturan kita. Kalau di sini perlu dipencet dulu ya, ada tombol save nih. Lanjut untuk button-button ini tadi sudah saya jelasin, ini merupakan konfigurasi penempatan tombol-tombol ya, peletakan tombol-tombol. Untuk joystick ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kalian, kanan maupun kiri, head zone-nya bisa diatur ya.
Lanjut di bagian trigger, di sini sama seperti di Direwolf 3, di mana untuk pengaturan ini kalian bisa ubah supaya dia menjadi micro switch. Jadi kalau ini kalian rata kiri, buat rata kiri, dia akan memanipulasi si triggernya agar membaca langsung ya. Jadi seperti ada trigger locknya gitu. Tapi kalau mau balikan ke linear modenya, jadi tinggal di rata kanankan aja supaya dia dapat membaca 0 sampai 100 sih. Dan di bagian general ini juga sudah kita bahas tadi, di mana ini hanya memperlihatkan pengaturan vibration intensitasnya, mulai dari low sampai yang tinggi. Di pengetesan game yang pertama kita cobain main game Aimlabs buat ngetes analognya cuy. Untuk analognya sendiri saya sudah ubah ke mode sirkular atau yang radial ya, jadi jenisnya yang bulat rata. Langsung aja kita coba untuk simulasinya, ini menggunakan game Battlefield. Oke. Masih cukup aman sih ya. Meskipun polling rate-nya juga masih 500 Hz, tapi nggak ada delay sama sekali. Saya coba ini nih. Jadi cukup enak-enak aja dipakai main. Kalian misalkan lagi main game story juga pastinya santai banget pakai gamepad ini sih. Analognya juga sudah full effect dan cukup ringan ya. Jadi ini tinggal ke skill aja lagi. Kalau saya sih masih mencoba belajar ya, supaya jago main game shooter pakai gamepad. Karena kayak mainkan game story di game Battlefield itu cukup pakai gamepad aja udah enak cuy. Oke, untuk skornya ada di 20.932 dan akurasinya ada di 77,6%. Oke. Jadi ini bukanlah sebuah patokan ya. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan patokan. Ini cuman saya coba ngetes aja sih apakah analognya tuh enak, presisi, kemudian sensitif, tidak ada delay. Jadi pakai game Aimlabs ini cuy. Di pengetesan yang berikutnya saya cobain main game FC24 buat ngetes analog dan juga tombol-tombolnya guys. Di game ini untuk ngoper dari player ke player itu cukup enak dan presisi, kemudian analognya sendiri juga cukup licin ya, meskipun nggak selicin yang Direwolf 3 ya. Tapi saya rasa ini udah cukup banget buat dimainkan di game FC24 dan kalian tidak perlu khawatir untuk memainkan game ini menggunakan gamepad FlyDigi Dunfox. Di pengetesan yang terakhir kita cobain main game Need for Speed Unbound buat ngetes triggernya cuy. Di game ini rasanya ketika saya tahan RPM bawah itu cukup stabil dan tidak naik turun. Dan ketika saya coba gaspol ini vibrationnya sangat imersif. Kemudian terkena jalanan yang kasar atau tidak rata itu juga getarannya kerasa cuy. Dibuat sliding ngepot juga getarannya tuh mengikuti dengan gamenya ya. Jadi sensasinya tuh sangatlah berbeda guys. Oke, kesimpulan yang dapat saya berikan kepada gamepad FlyDigi Dunfox ini adalah ya meskipun banyak pemangkasan fitur-fitur seperti gyro, tombol makro, dan juga analog yang didevelop oleh FlyDigi, gamepad ini itu menawarkan build quality yang sangat baik cuy. Sehingga cocok banget buat kalian yang ingin gamepadnya itu awet dan gak gonta-ganti lagi. Gamepad ini juga user friendly dan memiliki body shape yang sangat ergonomis, jadi pastinya nyaman banget digunakan oleh semua kalangan termasuk kaum hawa. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja coret-coret di kolom komentar, kita diskusikan bareng cuy. Oke, gitu aja yang bisa saya share ke kalian. Apabila kalian ingin membeli FlyDigi Dunfox ini, link pembelian saya letakkan di kolom deskripsi. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan saya tetap semangat kontennya guys. Sekian dari saya, see you on next video, bye bye.